Inilah jenis pakan jitu yang bisa membuat pedet betina mudah gemuk subur dan sehat anti perut buncit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube saya, Dadung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Untuk kali ini saya kembali berbagi informasi di perawatan. Kali ini saya akan menjelaskan dua cara sekaligus. Yang pertama, trik memperbesar ataupun mempercepat pertumbuhan kelas bakalan jantan, tahap penggemukan, dan membuat kelas pedet betina mudah gemuk subur, sehat, anti perut buncit. Simak selengkapnya seperti apa untuk jenis pakan ataupun bahan yang bisa menghasilkan dari postur-postur badan lebih kelihatan tebal, berisi, bokong semok, tulangan kaki kuat, anti keropos, sampai ke bagian leher juga lebih kelihatan mengembang kekar. Untuk kapasitas di kandang sini yang saya perlihatkan di bagian depan ada 4 bakalan untuk tahap pembesaran dan penggemukan. Sedangkan sebaliknya di bagian depan saya sebelah kanan ada 3, salah satunya dari kelas betina. Untuk teman-teman yang mempunyai pedet betina dan saat ini mengalami perutnya buncit, perkembangan lambat, di sini saya akan berbagi resep pakannya yang bisa mempercepat pertumbuhan. Untuk bahan-bahannya sendiri saya perlihatkan cuplikan di bagian tangan saya atau wadah berwarna hijau. Teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal video tadi, untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang resep pakan yang bisa mempercepat pertumbuhan pedet dari kelas jantan maupun dari kelas betina, agar hasilnya seperti di kandang sini. Dari prospek tulangan kakinya lebih kuat, anti keropos, perutnya anti buncit, perkembangan lebih maksimal, dan tentunya kedepannya lebih gemuk subur. Seperti di awal video tadi, di bagian depan saya ini adalah salah satu cuplikan yang sudah saya perlihatkan. Untuk kali ini saya jelaskan lebih lengkap dari jenis bahan-bahannya, karena untuk bahan yang pertama ada 2 bahan sekaligus yang digunakan di kandang sini. Untuk bahan lengkapnya sendiri di bagian depan, atau lebih tepatnya di karung berwarna putih agak bercorak biru. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis bahan yang pertama, karena untuk jenis bahan yang pertama biaya ekonomis, kandungan gizi, protein, lemak tersedia dalam jenis bahannya ini. Lebih tepatnya memanfaatkan dari tepung gaplek bos, atau jenis dari singkong ubi. Untuk biaya dari tepung gaplek kalau untuk di daerah sini bervariasi, mulai dari 4.500, 6.500, sampai 7.000, tergantung dari kualitas, kehalusan, dan kualitas dari singkongnya. Menyuburkan ternak lebih mudah gemuk, kemudian nafsu makannya juga lebih maksimal rakus. Saya perlihatkan ke bagian depan, atau lebih tepatnya di jun berwarna merah. Di sini menggunakan jenis pakan alternatif juga yang kegunaannya sangat banyak sekali. Salah satunya bisa menyuburkan, bikin subur untuk sapi betina. Nanti di saat usia dewasa ataupun di usia doro siap breeding, anti majer ataupun cepat birahi. Yang kedua bisa meningkatkan nafsu makan jenis dari rumput kering atau dari jerami. Saya perlihatkan langsung biar teman-teman tidak penasaran dari jenis bahan yang kedua ataupun bahan di bagian mangkok berwarna hijau. Untuk bahannya ini selain bisa meningkatkan nafsu makan, menyuburkan, juga bisa menjaga kesehatan tubuh sapi ataupun pedet saat musim dingin, musim hujan tiba, menghangatkan agar tidak terserang penyakit batuk pilek dan tentunya demam. Karena ada campuran 2 bahan. Bahan yang pertama seperti ini, potongan kecil-kecil. Ini terbuat dari jenis limbah tanaman juga.
serai ataupun batang serai yang sudah dipotong kecil-kecil. Manfaatnya bisa menghangatkan. Sedangkan dari airnya seperti ini, di sini menggunakan dari jenis endapan limbah ampas kecap seperti ini untuk endapannya. Kandungan kegunaan bisa menyuburkan, juga bisa membuat nafsu makan lebih rakus. Dan untuk bahan yang bisa bikin gemuk, berpostur tebal, dan tentunya lebih berisi, menggunakan dua bahan memanfaatkan dari pakan limbah pertanian. Saya jelaskan ke bagian sebelah sini. Di sini menggunakan jenis tepung. Untuk tepungnya bisa digunakan sebagai pakan campuran harian, comboran ataupun yang lainnya. Biayanya lebih ekonomis dari bahan yang pertama. Untuk bahan yang kedua, harganya dari jenis kecap ataupun ampas kecap bervariasi. Ada yang per botol harganya 15.000. Kalau yang diterapkan di sini itu harganya per karungan 85.000. Dapat setengah sak ataupun setengah karung berwarna merah serawang-serawang seperti ini yang masih kental tentunya, ataupun masih belum tercampur dengan air. Sedangkan untuk bahan yang ketiga ini biaya bervariasi. Ada yang harganya 1.500, 2.000 sampai 3.000, atau lebih tepatnya memanfaatkan dari kulit padi. Ini juga limbah pertanian. Bisa memadatkan postur daging, cocok untuk kelas-kelas sapi berdaging ataupun penggemukan. Yang kedua, memanfaatkan juga dari jenis tanaman, cuma beda jenis. Dari batang sampai ke daun, buah, dan tangkainya itu bisa diolah semua untuk diberikan ke sapi. Atau lebih tepatnya bahan yang keempat ya. Bahan yang keempat ini memanfaatkan dari limbah pertanian janggel jagung. Batang jagung masih bisa dimanfaatkan kembali sebagai pakan tambahan yang kandungan manfaatnya juga hampir sama dengan jenis bahan yang ketiga. Bikin posturnya lebih padat berisi, kemudian membuat kenyang pun juga bisa. Dari bahannya di sini ada 4 bahan, dan untuk bahan yang berikutnya yang bisa menguatkan tulangan kaki ataupun menguatkan pertumbuhan agar tahap pembesaran, tahap pengembangan ataupun tahap penggemukan, anti tulangan keropos, anti kecentet, anti kesleo. Memanfaatkan dari jenis vitamin, bos. Dan untuk vitaminnya seperti ini saya perlihatkan biar teman-teman tidak penasaran. Vitamin yang digunakan di sini kalau nggak salah menerapkan dari vitamin Starbio dicampur menggunakan jenis dari mineral multipremic. Kenapa di sini memanfaatkan 2 bahan vitamin sekaligus? Karena manfaat dari Starbio itu bisa mengurangi bau kotoran di kandang yang bau kotorannya menyengat dari kohenya. Supaya berkurang bisa menggunakan jenis Starbio. Manfaat Starbio yang kedua bisa sebagai campuran pembuatan fermentasi kering. Dan untuk multipremic itu bisa menguatkan tulangan kaki, mempercepat pertumbuhan, meningkatkan kualitas badan lebih sehat, anti terkena penyakit. Untuk bahan yang kelima. Sedangkan untuk bahan yang terakhir, ini di bagian samping pojokan ada kurang lebih 3-5 karung. Ini ada 2 jenis, memanfaatkan dari pakan yang bisa tahan mencapai 2 tahun lebih, atau lebih tepatnya saya jelaskan secara lisan saja karena untuk kemasan yang dibuka belum ada. Atau lebih tepatnya dari ampas tahu, yang kedua ini dari ampas gamblong atau dari ampas singkong. Memanfaatkan dari 2 bahan ini kegunaannya sama, yaitu bisa bikin bokong, postur leher lebih mengembang semok seperti dari kelas bakalan jantan tadi.
Seperti itu teman-teman. Untuk bahan-bahan yang digunakan di sini kurang lebih sekitar ada 6 sampai 7 bahan. Dan buat teman-teman yang pengen meniru, saya jelaskan ulang lagi beserta perawatan yang tepat agar kedepannya dari kelas pedetan tidak mengalami badannya kurus, anti terkena penyakit cacingan. Untuk bahan-bahan yang pertama ini saya pegang, ini ada 2 dari tepung gaplek, bisa bikin kenyang. Yang kedua dari jenis cairan ataupun endapan kecap, meningkatkan nafsu dan bikin subur. Yang kedua dari vitamin premix. Yang ketiga dari vitamin premix dan Starbio tadi yang bisa menguatkan. Yang ketiga memanfaatkan dari vitamin yang bisa mempercepat pertumbuhan tulangan dan menguatkan anti keropos. Berikutnya yang bisa membuat postur badan leher bokong lebih tebal berisi dan gemuk, ada dari limbah dedak padi, kemudian dari janggel jagung beserta ampas tahu plus ampas gamblong dari singkong. Kurang lebih seperti itu untuk bahan-bahannya. Sedangkan untuk tahap perawatan agar kesehatannya tetap terjaga, terjamin anti terkena infeksi kutunen, sangat simpel untuk tahap perawatan. Yang pertama sering memandikan badan sapinya 1 minggu 2 kali. Kemudian plus teman-teman terapkan juga di kandang penyemprotan menggunakan bahan pewangi ataupun bahan pembasmi untuk menghilangkan parasit ulat belatung dari hinggapan lalat. Untuk cara pembersihan lantai juga perlu mencegah supaya postur kuku di bagian kaki anti mengelupas supaya lebih tegak, anti cacat juga. Seperti itu dengan cara kita rutin membersihkan lantainya dari kohe, letong, kita mandikan supaya kualitas badan sapinya kelihatan istimewa, mulus, mengkilap, anti rontok, anti kutunen dengan cara memandikan rutin. Sedangkan bahan-bahannya sudah saya jelaskan. Semoga video tadi bermanfaat. Dan untuk bahan yang terakhir ini saya jelaskan juga supaya ternak kalian bebas anti terkena penyakit cacingan, bisa menerapkan obat pencegahan. Yang pertama dari jenis obat modern Sanbe, obat cacing yang sudah direkomendasi para dokter ataupun mantri ternak. Yang kedua yang biasa teman-teman ataupun peternak pedalaman gunakan, yang sering diterapkan para peternak pedalaman, yang tentu biayanya lebih simpel ataupun gratis, memanfaatkan dari jenis buah alami berupa mengkudu dan getah buah pepaya. Sekilas, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.